Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami di sini dari kelompok 2 Manajemen Kualitas akan mempresentasikan penerapan Total Quality Service pada perusahaan PT Teach Logistics Indonesia. Di sini saya selaku moderator yang akan membawa presentasi kali ini yang ditemani oleh teman-teman saya yaitu terdiri dari Yai Jahroni, Syafa, Nunung, saya sendiri Rusli, Sahat, dan Zakir Rosaeli. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Syafa. Untuk Saudara Safa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi TQS dan pentingnya bagi perusahaan. TQS merupakan pengoperasian yang berkonsep fokus pada pelanggan, menetapkan standar kinerja jasa dan memelihara antusiasme pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan secara terus-menerus. Dengan kata lain, TQS merupakan TQM yang diterapkan dalam perusahaan jasa. TQS penting sebab dapat membantu meningkatkan pelayanan, kinerja pegawai, dan kepuasan pelanggan, serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya ada pengertian dari logistik. Logistik adalah serangkaian upaya yang mencakup efektivitas, perencanaan, implementasi, serta pengawasan atas perpindahan produk, barang, atau jasa. Kemudian ada pun tujuan utama dari kegiatan logistik yaitu memastikan ketersediaan barang serta pengiriman tepat waktu ke lokasi tujuan. Kemudian ada juga serangkaian aktivitas dari logistik yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, serta distribusi. Adapun tingkatan kinerja yang harus diraih oleh logistik yaitu lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan pelanggan dan dengan pengeluaran biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun profil perusahaan dengan nama perusahaan yaitu PT Tech Logistik Indonesia di bidang logistik dengan alamat Connection Space Mega Bekasi Hypermall, lantai 3 unit 80, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Baik, terima kasih untuk Saudara Safa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sahat. Untuk Saudara Sahat bisa dipersilakan. Secara perusahaan, PT Teach Logistik Indonesia berdiri pada bulan Februari tahun 2020 yang didirikan oleh sebuah keluarga di mana Ibu Eti Erawati sebagai komisaris utama, Pak Elan sebagai komisaris, Pak Chandra sebagai direktur, dan Pak Jaki sebagai direktur utama di perusahaan ini. Pelayanan yang ada di perusahaan ini. PT Teach Logistik Indonesia bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya di jasa transportasi dan jasa handling barang. Jasa transportasi seperti pengiriman barang mulai dari area Jabodetabek dan daerah Jawa Timur. Area jasa handling barang seperti kita melakukan handling atau pengerjaan proyek panel dan alat-alat elektronik lainnya yang biasanya dilakukan di suatu gedung baru atau gedung yang membutuhkan pengerjaan handling tersebut. Cara pengukuran kualitas pelayanan. Sebagai perusahaan jasa, manajemen perusahaan memberikan ruang penilaian tersendiri agar karyawan atau buruh lepas di perusahaan terjamin dari segi keselamatan kerja dan tanggung jawab target yang dimaksud. Semaksimal mungkin, perusahaan memberikan arahan dan support material agar semua elemen yang terlibat di perusahaan dapat terjaga kualitasnya dan mampu bersaing dengan vendor atau kompetitor lainnya. Selanjutnya ada komplain dan saran dari konsumen. Untuk sejauh ini di perusahaan tidak ada komplain dari konsumen, melainkan hanya ada saran dari konsumen, biasanya itu untuk ketepatan waktu, vaksinasi, dan APD driver. Perusahaan akan semaksimal mungkin menjaga nama baik agar terhindar komplain dari customer. Perusahaan selalu memberikan teknologi terbaru dan terupdate agar perusahaan dapat memberikan informasi valid mengenai satu hal di lapangan yang bersifat teknis dan non-teknis. Contohnya dari segi pengiriman barang, perusahaan selalu memberikan update informasi
persekian jam terhadap pengiriman barang tersebut kepada customer, seperti barang sudah sampai mana, barang sudah diterima customer apa belum, dan memastikan barang aman sampai tujuan dan tidak terjadi kerusakan selama pengiriman. Selanjutnya ada pelatihan di dalam perusahaan. Pelatihan di perusahaan lebih mementingkan terhadap kinerja dan keselamatan kerja, seperti perusahaan membuat seminar tenaga, safety, first driving, spesifikasi barang berbahaya, dan pelatihan berkendara yang mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat di lapangan. Untuk karyawan baru, lebih tepatnya perusahaan terus memantau dan memberikan masukan-masukan yang bersifat umum dan detail agar karyawan tersebut dapat paham akan keperluan tugas yang dia akan jalani nantinya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Zaki Rosaeli, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi di dalam perusahaan. Perusahaan selalu mengutamakan asas evaluasi yang terbaik untuk para karyawannya. Komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi dua arah, yang dimana komunikasi ini sangat penting supaya mendapatkan informasi yang relevan dan terhindar dari suatu kesalahan. Komunikasi dua arah juga sangat membantu kinerja perusahaan, apalagi bagi mereka yang bekerja bersifat di lapangan, yang dimana pekerja yang bersifat di lapangan tersebut bisa memberikan gambaran-gambaran kendala apa saja dan permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan, sehingga kita sebagai manajemen yang mensupport mereka, kita bisa mengetahui dan mengatasi permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan secara bersama. Lalu selanjutnya yaitu tentang respon karyawan terhadap hambatan. Setiap perusahaan pasti akan memiliki hambatan dalam operasionalnya. Sebagai perusahaan jasa atau pelayanan, tentunya harus melakukan identifikasi hambatan terhadap problem tersebut. Membuat hambatan itu bisa teratasi, dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumennya atau customer. Lalu selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara perusahaan meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Nah, jadi perusahaan itu akan memberikan pelatihan dan seminar tentang mode-mode yang nantinya akan membantu meningkatkan kinerja pada sumber daya manusianya, sehingga sumber daya tersebut bisa mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan baru dalam kegiatan pelatihan dan seminar, dan ilmu dan pengetahuan baru tersebut bisa diterapkan di dalam dunia kerja sumber daya manusia terhadap bidangnya masing-masing tersebut ya. Mungkin dari saya kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih Saudara Zaki Rosaeli. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nunung Siti Nurjana. Selanjutnya yaitu upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pada perusahaan. Pada PT Tech Logistik Indonesia ini melakukan peningkatan sarana dan prasarananya, di mana peningkatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perusahaan dan juga kinerja para karyawannya. Peningkatan tersebut juga dipelajari seiring dengan majunya teknologi dan customer yang bervariasi. Selanjutnya yaitu mekanisme perbaikan pelayanan, di mana pada PT Tech Logistik Indonesia ini melakukan perbaikan pelayanan dengan cara melakukan komunikasi dua arah, yaitu antara atasan dan karyawannya, di mana ketika ada masalah di lapangan akan didiskusikan langsung dan akan dicarikan solusi terbaiknya. Selain itu juga pada PT Tech Logistik Indonesia ini melakukan updating data secara berkala sesuai perkembangan teknologi, memberikan arahan dan pelatihan kepada seluruh karyawannya agar bisa berkompeten dengan kompetitor. Baik, terima kasih Saudara Nunung Siti Nurjana. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cahroni, dipersilahkan. Baik, selanjutnya pertanyaan saran untuk perusahaan dari karyawan. Banyak sekali karyawan yang memberikan saran untuk perusahaan, dan perusahaan memastikan semua saran dari para karyawan, dalam hal ini driver, mampu tertampung yang nantinya akan dievaluasi pada kesempatan yang bersamaan untuk mencari solusi dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Lalu selanjutnya pertanyaan standar mutu yang diterapkan oleh perusahaan.
standar mutu di setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung perusahaan itu mau mewujudkan perusahaan yang berkembang dan maju. Perusahaan ini memberikan pelayanan kepada customer dengan istilah kata wow service atau pelayanan terbaik untuk para customer. Baik, sekian presentasi dari kami. Besar harapan materi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.